Nah, baik. Selamat pagi semua anak-anak saya. Pagi, Pak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Kurang semangat. Pagi, Selamat Pak. pagi. Selamat pagi semua. Selamat Pagi, pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, terima kasih. Dan sekarang seperti biasa sebelum kita masuk pada pelajaran pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu menyerahkan diri kepada Tuhan dan kami minta salah seorang dari siswa kami yang bisa membawa kita ke dalam doa. Silakan, mungkin Ibu Rita ya. Rita. Baik, Pak. Di pagi hari ini kita tetap bersyukur. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan ya. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih dan seterusnya kita akan absen. Coba didengarkan, saya akan bacakan namanya nanti langsung dijawab ya. Maulidah Hasanah. Hadir, Pak. Jufri Manzai. Hadir, Pak. Si Pendik Telambanua. Hadir, Pak. Firdaus Zega. Hadir, Pak. Ratna Milita Parani. Absen ya. Ke toilet, Pak. Oh, baik. Hadir tadi, Pak. Hadir tadi, Pak. Baik. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Baik. Restu Bu Ulele. Hadir, Pak. Rita Nelvia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mirna Elvera Manalu. Hadir, Pak. Baik, berarti kita semua pada hadir pada saat ini dan kita bersyukur itu karena itu adalah termasuk perlu kita syukuri karena sudah diberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali pada situasi yang baik ini. Anak-anak saya yang saya banggakan, kita akan belajar kembali walaupun kemarin sedikit sudah kita membahas mengenai materi ini dan barangkali karena kita belajar melalui Zoom meeting, walaupun kita tidak bertemu, tetapi kita bisa melihat apa yang kita lakukan pada hari ini, bahkan tidak mengurangi apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Materi kita yang sudah pernah kita bahas adalah keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini sudah pernah kita bicarakan kemarin, walaupun masih belum selesai. Dan masih kita ulas kembali ya, materi ini, di mana keanekaragaman hayati kemarin itu pada konsepnya, ya, keanekaragaman hayati itu terjadi dari berbagai tingkat ya, kehidupan, mulai dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Artinya dari organisme yang bersel satu hingga organisme yang bersel banyak. Kemudian keanekaragaman hayati ini dibagi atas 3 tingkatan kemarin. Yang pertama adalah tingkat gen, yang kedua adalah keanekaragaman jenis, dan ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Merah, keanekaragaman gen kenapa ronda ini, merah kok? Mana bisa? ya, ini bisa kita lihat salah satu yang bisa Apa menyebabkan individu itu bisa bervariasi adalah disebabkan oleh gen. Disebabkan oleh gen. Dan kemudian adalah keanekaragaman jenis. Ya, keanekaragaman jenis ini yang mudah kita membedakan ini. Kenapa? Karena perbedaannya adalah mencolok. Ya, salah satu saya ambil contoh adalah kelapa dan kurma. Sehingga jelas perbedaan. Begitu juga dari segi keanekaragaman ekosistem. Barangkali anak-anak kami sudah tahu semua ini. Bisa dipahami itu? Bisa, Pak. Baik. Pak.
Baik, kita akan lanjut. Materi kita pada saat ini adalah menyangkut keanekaragaman hayati di Indonesia. Ya, kita tahu dulu bahwa negara kita ini adalah kaya akan keanekaragaman hayati. Ya, jauh-jauh kita ngomong, barangkali di depan rumah kita, di samping rumah kita, di halaman sekolah, di sana ada banyak keanekaragaman hayati. Mulai dari tumbuh-tumbuhan yang bersel satu hingga yang terbesar. Begitu juga dari segi hewan. Mulai dari hewan yang sangat kecil sampai yang terbesar. Nah, di sini salah satu yang bisa memberikan kepada kita bahwa keanekaragaman hayati ini khususnya di Indonesia adalah sangat tinggi. Kenapa? Karena keberadaan wilayah Indonesia ini sebenarnya adalah diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Sehingga ini salah satu penyebab fisik keanekaragaman hayati ini bisa bertambah banyak atau bertambah tinggi, atau tingkat keanekaragaman di Indonesia adalah sangat tinggi. Kemudian keanekaragaman hayati ini dibagi atas 2 kelompok. Ya, 2 kelompok besar dia, anak-anak saya. Yang pertama adalah keanekaragaman flora. Ini adalah menyangkut ya tumbuh-tumbuhan. Menyangkut tumbuh-tumbuhan. Nah, boleh Anda lihat di gambar yang sudah saya tampilkan ini. Di sana ada contoh keanekaragaman hayati dan flora. Coba dilihat, ini adalah keanekaragaman flora, ini adalah keanekaragaman fauna. Nah, tentu kita bertanya, ya, apakah Indonesia ini adalah merupakan negara salah satu yang terkaya dengan keanekaragaman hayati? Jawabnya jelas iya. Ya, jelas iya. Kenapa? Kalau kita melihat tadi bahwa keanekaragaman flora ya di Indonesia ini adalah sangat banyak. Salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah hutan hujan tropis. Ya, hutan hujan tropis ini sebetulnya bukan hanya di salah satu pulau misalnya, bukan hanya di Kalimantan, bukan hanya di Sumatera, bukan hanya di Jawa, tetapi ya ada di beberapa daerah dia. Akan tetapi ya flora khususnya, keanekaragaman flora khususnya hujan tropis ini berbeda dengan hutan-hutan yang lain. Kenapa? Apa perbedaannya? Ya, pertama dulu dari segi ciri-cirinya. Mari kita lihat ciri-cirinya. Ya, pertama adalah sinar matahari tidak bisa menembus sampai dasar hutan ini, khususnya hutan hujan tropis. Kenapa tidak bisa? Tentu itu adalah pertanyaan kita. Nah, karena di dalamnya tumbuh-tumbuhan ini adalah sangat lembab. Kemudian ciri yang berikutnya memiliki kelembapan udara yang tinggi. Kelembapan udaranya adalah sangat tinggi. Dan yang terakhir adalah mendapat curah hujan yang tinggi. Nah, inilah salah satu bukti ke kita bahwa berbeda dengan hutan-hutan yang lain. Nah, kemudian di hutan hujan tropis ini biasanya terdapat beberapa tumbuh-tumbuhan. Ya, bisa Anda lihat, misalnya durian, kemudian mangga, kemudian sukun, dan rotan. Ini adalah tersebar di beberapa pulau. Ya, tersebar di beberapa pulau. Misalnya Sumatera, Jawa, Kalimantan, itu khususnya di Indonesia, anak-anak saya yang saya banggakan.
Kemudian tentu ya keanekaragaman flora fauna atau flora pada khususnya katakan hujan tropis itu memiliki beberapa manfaat atau ada gunanya. Ya, apa gunanya? Yang pertama adalah penyeimbangan ekosistem dunia. Ya, dengan adanya keanekaragaman yang sangat tinggi ini, maka menyebabkan ekosistem dunia ini adalah bisa seimbang. Yang kedua, penyuplai oksigen. Nah, suplai oksigen artinya ya tumbuh-tumbuhan yang begitu banyak itu akan memberikan ke kita oksigen. Nah, sehingga nanti kita bisa menghirup oksigen lewat ya, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Yang berikut sebagai daerah resapan air dan penjaga siklus air. Itu yang ketiga. Dan yang berikutnya adalah pencegah banjir dan bencana dengan tumbuhan yang masih utuh, maka tidak mudah terjadi ya katakan banjir atau bencana atau pengikisan dan sebagainya. Berikut sebagai tempat tinggal dan berlindung hewan liar. Jelas ini bahwa di hutan itu adalah ada banyak di sana hewan-hewan yang berlindung, katakan seperti singa, harimau, dan sebagainya. Yang berikut adalah tempat tersimpannya plasma nutfah. Ya, inilah ya merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Plasma nutfah ini mencakup seluruh keanekaragaman hayati di bumi. Nah, itu dia. Seluruh keanekaragaman di bumi, ya, baik itu hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Yang berikutnya adalah sebagai tempat penelitian, ya, yang kita kenal sekarang ini karena pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat tinggi, maka ya orang-orang sekarang menjadikan sebagai tempat penelitian termasuk seperti ya hutan hujan tropis atau daerah-daerah yang memang keanekaragaman hayatinya adalah cukup lumayan banyak. Yang berikut adalah sebagai tempat wisata, tempat rekreasi. Ya, itu bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Seterusnya adalah keanekaragaman fauna di Indonesia. Ini adalah menyangkut ya hewan-hewan. Ya, kalau kita perhatikan hewan-hewan yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia banyak jenisnya. Ya, banyak. Ya, Indonesia memiliki keanekaragaman fauna yang melimpah. Indonesia memiliki 12 jenis mamalia dunia, 16 reptilia dan amfibi dunia, serta 12 jenis burung dunia. Nah, persebaran ini katanya tidak merata. Kenapa? Nah, ini coba perhatikan ya gambar itu di atas ada yang disebut dengan garis Wallace dan ada yang disebut dengan garis Weber. Itulah yang memisahkan antara fauna-fauna yang ada di daerah misalnya Sumatera, Kalimantan, dan juga Jawa. Ini dia fauna itu terbagi beberapa, ada fauna daerah oriental. Ini dia Bapak, ini dia anak-anak. Ini ada gajah, kemudian ini ada orangutan, kemudian di sana ada burung ya. Nah, katanya daerah orientalnya meliputi Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Ya, yang ciri-ciri daerah ini, yang pertama mamalianya adalah berukuran besar. Yang kemudian di dalamnya tidak ada jenis kera. Yang berikutnya adalah terdapat burung-burung dengan warna kurang menarik. Itulah dia. Seterusnya adalah fauna daerah Australia. Mulai langsung Anda lihat pada gambar yang sudah saya tampilkan itu. Ini persebaran fauna yang dibagi oleh
oleh studi ya, Pulau Papua dan kepulauan kecil di sekitarnya merupakan daerah persebaran fauna Australia. Ciri-cirinya yang pertama adalah terdapat mamalia berpeluang kecil seperti kanguru, banyak hewan berkantong katanya, kanguru dan sebagainya. Kemudian tidak terdapat spesies kera, tidak ada kera. Yang berikutnya adalah terdapat burung-burung yang warna bulunya adalah indah sekali, seperti cendrawasih merah dan sebagainya. Itulah contoh fauna yang terdapat di daerah Australia tadi. Yang berikut adalah fauna daerah peralihan. Ya, fauna daerah peralihan mencakup wilayah Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, contoh hewannya ini dia, ano daratan, maleo dan sebagainya. Kita Anda langsung lihat. Kemudian setelah kita mempelajari, mengamati, melihat berbagai macam keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia terutama, maka ini adalah ada manfaatnya, ya, ada gunanya. Apa manfaatnya? Tentu salah satu adalah bermanfaat dalam bidang ekonomi. Ya, katanya hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Yang artinya ya tumbuh-tumbuhan dan hewan ini adalah merupakan sumber daya alam, sumber makanan, ya, sumber obat-obatan, ya, bisa dijadikan sebagai obat-obatan. Tumbuh-tumbuhan itu ada yang dijadikan sebagai obat. Kemudian ya ada sumber dari katakan ya kayu ini kan bisa diekspor sehingga bisa menjadi salah satu devisa negara, membantu negara misalnya. Yang kedua, manfaatnya di bidang ekologi. Ya, keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting. Misalnya hutan hujan tropis tadi yang memiliki nilai ekologis atau nilai lingkungan yang penting bagi bumi. Kenapa? Karena dia adalah termasuk penyuplai oksigen sehingga disebut sebagai paru-paru bumi. Yang berikut adalah manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kalau kita melihat sekarang, ya begitu banyak, ya flora dan fauna itu dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu contohnya adalah penelitian mengenai sumber makanan tadi, obat-obatan tadi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya. Itulah dia. Ya, keanekaragaman hayati merupakan lahan penelitian dan pengembangan ilmu yang sangat berguna untuk kehidupan manusia. Dan yang terakhir adalah manfaat di bidang sosial dan budaya. Ya, Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman agama. Nah, kita ini adalah mempunyai agama, tentu setiap daerah yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan ya yang menggunakan flora ataupun fauna yang sebagai persembahan pada upacara-upacara tertentu, misalnya upacara adat. Nah, anak-anak kami, sebelum kita lanjut, kemarin kan sudah saya bagikan EKPD sebelumnya, dan barangkali itu adalah sudah kita bentuk diskusi sebelumnya. Nanti apa hal-hal yang sudah Anda amati lewat gambar itu, tentu Anda langsung catat dan bisa Anda ambil nanti kesimpulan, sehingga nanti pada materi kita pada pagi hari ini bisa kita simpulkan apa kira-kira yang memang harus kita petik atau yang harus kita ingat-ingat sebagai bekal kita ke depan. Bagaimana
ada yang sudah mempersiapkan dirinya dari rumah. Kelompok-kelompok ini kemarin sudah kita bagi kelompok, ya, minimal hari ini karena masalah waktu kita tampilkan satu kelompok saja atau dua, dan seterusnya nanti kita akan coba refleksikan kembali materi kita itu, atau kita simpulkanlah. Bagaimana anak-anak saya, ada yang sudah siap dari rumah? Firdaus Zega. Iya, kami coba dari kelompok 1 Pak ya. Ya, disilakan Pak. Iya, berdasarkan LKPD yang sudah kami terima Pak, terkait dengan beberapa pertanyaan yang muncul di LKPD khusus kelompok 1, dan kami sudah mendiskusikan bersama dengan 2 orang kelompok 1 dan teman kami Rita, dan yang satu Radna, dan sudah bekerja dengan bagus. Di sini di LKPD ini, di situ diarahkan kami mengamati gambar ya daripada flora dan fauna, dan kemudian setelah mengamati daripada flora dan fauna pada gambar itu, diarahkan kami pada beberapa pertanyaan manfaat daripada flora dan fauna tersebut. Nah, di sini ada pertanyaannya Pak, sudah kami gores-gores, sudah kami diskusikan dari kelompok 1. Pertanyaan pertama, jelaskan manfaat keanekaragaman hayati flora dan fauna, contoh khususnya di bidang pengetahuan dan teknologi. Dan bagian B di bidang ekonomi. Nah, menurut kami di sini, khusus di bidang pengetahuan dan teknologi, manfaat daripada keanekaragaman hayati flora dan fauna ini, ya, di bidang pengetahuan dan teknologi adalah dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan pengetahuan dan penelitian di bidang pengetahuan. Di sini sudah kami buat contohnya Pak, penelitian mengenai sumber makanan dan obat-obatan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau keanekaragaman flora. Nah, itu manfaat untuk keanekaragaman hayati flora dan fauna ini di bidang pengetahuan dan teknologi. Di bidang ekonomi, manfaatnya adalah hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ya, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Contohnya di sini sudah kami buat Pak, berdasarkan literatur juga yang sudah kami cari dari kelompok 1, beberapa tumbuhan yang dapat dijadikan sumber makanan yang mengandung karbohidrat, nah ini, protein, vitamin, serta dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan dan kosmetika. Ya. Bahkan kayu, misalnya dijadikan sebagai bahan ekspor yang dapat menghasilkan devisa untuk negara atau pendapatan untuk negara Pak. Kemudian pertanyaan nomor 2 berdasarkan LKPD yang sudah kami terima dan gambar yang sudah diberikan, ya, berdasarkan pengamatan Anda, faktor apa sajakah, ya, faktor apa sajakah yang dapat merusak keanekaragaman hayati Indonesia tentang flora dan fauna ini, ya, faktor apa saja yang merusak keanekaragaman hayati Indonesia khususnya flora dan fauna. Di sini ada beberapa faktor, ya. Fragmentasi itu faktor yang pertama, fragmentasi atau pemecahan
dan hilangnya habitat. Contohnya penggunaan lahan hutan untuk pemukiman penduduk. Nah, itu kan. Semakin banyaknya penduduk, maka semakin banyak menggunakan lahan untuk bertahan hidup, untuk membuat rumah atau pemukiman. Itu dapat merusak daripada keanekaragaman hayati flora. Berikut faktor yang merusaknya lagi, Pak, adalah pemanfaatan spesies hewan dan tumbuhan yang berlebihan. Nah, jadi bisa saya ambil contoh di sini, Pak, penebangan pohon yang secara sembarangan, sehingga merusak daripada keanekaragaman flora tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah faktor yang merusak keanekaragaman hayati flora dan fauna lagi adalah pencemaran lingkungan. Nah, saya ambil contoh dekatnya ini yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ini biasanya penduduk ya, zaman sekarang kalau tidak ada laut di rumah, maka mencari laut di daerah atau ekosistem air tawar dengan menggunakan cara-cara yang tidak bagus. Nah, contohnya seperti menggunakan pestisida untuk meracuni ikan-ikan tersebut. Itu dapat merusak daripada keanekaragaman hayati, khususnya di fauna. Jadi itu salah satu contohnya. Kemudian yang berikut adalah pemanasan global, dan yang terakhir adalah industrialisasi pertanian. Jadi itu beberapa faktor yang dapat merusak keanekaragaman hayati flora dan fauna di Indonesia, Pak. Jadi itu jawaban kami, ya, hasil diskusi kami dari kelompok 1 terkait dengan LKPD yang sudah Bapak kirimkan, dan kami kembalikan kepada Bapak. Kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih dulu atas diskusi kelompok 1, dan sebelumnya berilah aplaus dulu sama kelompok 1. Luar biasa ini kelompok 1 ya. Bisa memaparkan apa yang kita bahas pada hari ini. Barangkali mungkin ada dari kelompok yang lain yang bisa memberikan simpulan. Ada Pak, kelompok 2. Silakan nak. Iya Pak, terima kasih Pak kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari pengamatan kami atau LKPD kami dari kelompok 2, di mana kelompok 2 berjumlah 3 orang, yaitu saya sendiri sebagai nomor urut pertama, yaitu Jufan Cahaya, kedua Subulele, ketiga Maulidah Hasanah. Lanjut saja yang menjadi ya pengamatan kami dari gambar yang telah Bapak tayangkan tadi, di mana salah satu pertanyaannya yaitu jelaskan manfaat keanekaragaman hayati flora dan fauna. Itu ada 2, yaitu di bidang pengetahuan dan teknologi dan di bidang ekonomi. Di mana manfaat keanekaragaman hayati dan fauna di bidang pengetahuan dan teknologi adalah dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan pengetahuan dan penelitian yang berasal dari tumbuhan. Sementara hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Contoh beberapa tumbuhan yang dapat dijadikan sumber makanan mengandung karbohidrat, protein, vitamin, serta dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan, kosmetik, bahkan kayu misalnya, dijadikan sebagai bahan ekspor yang dapat menghasilkan devisa negara. Yang kedua, pertanyaannya, berdasarkan pengamatan Anda, faktor apa sajakah yang dapat merusak keanekaragaman hayati Indonesia tentang flora dan fauna? Jelaskan. Dan di sini kami mencoba menjawab di mana yang menjadi ya hasil dari pengamatan atau menjadi faktor dari keanekaragaman hayati tentang flora dan fauna ini yang terbagi beberapa bagian.
Bagian pertama atau bagian A yaitu fragmentasi atau pemecahan dan hilangnya habitat contoh penggunaan lahan hutan untuk pemukiman penduduk. Bagian B yaitu pemanfaatan spesies hewan dan tumbuhan yang berlebihan. Bagian C yaitu pencemaran lingkungan, bagian D pemanasan global, dan bagian E industrialisasi pertanian. Jadi kesimpulan yaitu keanekaragaman hayati, flora dan fauna memiliki banyak manfaat dan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu marilah kita jaga bersama keanekaragaman hayati tersebut. Demikian Pak. Ya, terima kasih. Ya, jawaban yang sangat bagus ini dari Jupri. Boleh berikan tepuk tangan. Ya, makasih Pak. Nah, apa tadi yang sudah disimpulkan barangkali itu sudah benar. Yang artinya keanekaragaman hayati ini adalah memang memiliki manfaat. Ada banyak manfaatnya bagi kita, khususnya manusia, dan ini perlu kita jaga bersama. Ya, kenapa? Karena untuk kita, oleh kita, dan dari kita semua itu. Itu saja dulu, dan sebelum kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, nanti akan saya share di classroom ya tugas-tugas yang memang Anda kerjakan di rumah, dan jangan ada yang tidak mengerjakan karena ini adalah saya akan periksa. Barangkali itu saja dulu, dan sebelum kita akhiri, tadi kita awali dengan doa dan kita akhiri juga dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas, dalam hal ini si Pendik Telombanua. Silakan Nak. Itu belum di unmute si Pendi. Ini itu apa dulu? Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih, dan silakan Anda pulang ke rumah dengan hati-hati, jangan Anda kemana-mana, silakan langsung ke rumah dan laporkan dirimu sama orang tua. Iya Pak. Silakan. Iya Pak. Sampai ketemu Pak besok pagi. Ya udah, saya close ini ya. Iya Pak.